Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya yaitu Sastra Angkatan 2000, yang disebut juga Sastra Mutakhir. Lahirnya Sastra Angkatan 2000 karena tidak berhasil dikukuhkannya Sastra Angkatan 90 sebagai angkatan reformasi. Sehingga Kori Layun Rampan melempar wacana lahirnya Sastra Angkatan 2000. Selanjutnya, perkembangan puisi, prosa, dan drama pada angkatan mutakhir. Kehadiran puisi kontemporer merupakan perkembangan puisi di Indonesia. Tahapan dari karya puisi kontemporer tidak hanya mementingkan pribadi si penyair. Tokoh dalam puisi kontemporer adalah Sutarji Kozumbahri, Darmanto Jatman, Taufik Ismail, dan W.S. Rendra. Selanjutnya, perkembangan prosa. Pada angkatan ini ditunjukkan untuk menandai bergantinya pemerintahan dari Orde Baru ke masa pemerintahan pasca reformasi hingga sekarang ini. Perbedaan prosa lama dengan prosa baru yaitu yang pertama, prosa lama cenderung bersifat statis, sedangkan prosa baru bersifat dinamis. Dua, prosa lama bersifat istana sentris, sedangkan prosa baru masyarakatnya sentris. Ketiga, prosa lama hampir seluruhnya berbentuk hikayat, tambo, atau dongeng, sedangkan prosa baru bentuknya roman, cerpen, novel, kisah, dan drama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sejarah perkembangan drama di Indonesia, yang dipilah menjadi sejarah perkembangan penulisan drama dan sejarah perkembangan teater di Indonesia. Pada angkatan mutakhir, peran tim dan DKJ menjadi sangat menonjol. Terjadi pembaruan dalam struktur drama. Pada umumnya tidak memiliki cerita, anti-plot, non-linear, dan tokoh-tokohnya tidak jelas identitasnya, dan bersifat non-tematis. Selanjutnya, ciri-ciri angkatan mutakhir atau angkatan 2000. Yang pertama, karya-karya yang cenderung berani dan vulgar. Yang kedua, pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari. Yang ketiga, mengandung revolusi tipografi. Keempat, penggunaan estetika baru yang disebut antroforisme. Yang kelima, penciptaan interaksi massal dan hal-hal yang bersifat individual. Yang keenam, sosial media digunakan sebagai sarana dalam berkarya. Yang ketujuh, penggunaan citra alam benda. Selanjutnya, perbedaan angkatan 2000 dengan angkatan tahun 1970. Yang pertama, pada angkatan tahun 1970, mempergunakan sarana kepuitisan yang khusus berupa frasa, sedangkan pada angkatan 2000 karya-karya yang cenderung dalam bentuk drama, puisi, dan cerpen. Yang kedua, pada angkatan tahun 1970 mempergunakan teknik pengungkapan ide secara sederhana, sedangkan angkatan 2000 ide untuk pemilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari. 3. Mengemukakan kehidupan batin religius yang cenderung mistis, sedangkan angkatan 2000 tidak mengandung mistis. Terakhir, pengarang dan karya sastra pada periode mutakhir. Yang pertama, Afrizal Malna. Beliau penyair kelahiran Jakarta 7 Juni tahun 1957. Ia menulis kumpulan sajak abad yang melari dan cukup produktif menulis esai sastra. Karya-karyanya yaitu Meditasi Sapi Betina, Antologi Puisi, dan Yang Berdiam dalam Mikrofon, dan lain sebagainya. Yang kedua, Ayu Utami. Beliau lahir di Bogor tanggal 21 November tahun 1968. Ia tamatan jurusan Sastra Rusia, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Karya-karyanya yaitu novel Rarung dan kumpulan Parasit Lajang. Yang ketiga, Seno Gumira. Beliau lahir di Boston, Amerika Serikat, tanggal 19 Juni tahun 1958. Ia berpendidikan jurusan film dan IKJ. Karya-karya yang terkenal yaitu Manusia Kamar, Saksi Mata, Penembak Misterius, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, dan lain sebagainya. Yang keempat, Oka Rusmini.
Beliau lahir di Jakarta tanggal 11 Juli tahun 1967. Lulusan Fakultas Sastra Universitas Udayana. Karya-karyanya yaitu Rindu Anak Mendukung Kasih, Negeri Bayang-Bayang, Mimbar Penyair Abad 21. Selanjutnya, Dezawawi Imron. Beliau dilahirkan di Batang-Batang pada tanggal 19 September tahun 1946. Ia terkenal sebagai penyair otodidak. Ia berpendidikan pesantren asal Madura. Karya-karyanya yaitu Akulah Lautmu, Ibu Semerbak Bayang, Nenek Moyangku, dan Air Mata.